Nah, anak-anak, makanan itu penting karena melalui makanan kita dapat bertumbuh dengan baik. Tapi Yesus mengajarkan kita bahwa bukan hanya tubuh kita saja yang perlu makanan. Apa maksudnya ya? Yuk, mari kita buka Alkitab kita dan membaca dari Yohanes 6 ayat 1-15. Suatu hari ada kira-kira 5.000 pria ditambah wanita dan anak-anak yang mengikuti Yesus ke pedesaan. Karena Yesus terkenal dapat menyembuhkan orang sakit dan melakukan banyak mukjizat, maka ribuan orang terus mengikutinya kemanapun Yesus pergi. Lalu hari mulai malam dan mereka menjadi lapar. Salah satu murid Yesus berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan. Karena di sini tidak ada makanan apapun." Yesus menjawab, Mereka tidak harus pergi. Kalianlah yang seharusnya memberi mereka makanan. Andreas berkata, Di sini ada anak laki-laki. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi, bagaimana mungkin makanan ini cukup untuk mereka semua? Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rerumputan. Ia lalu mengambil roti dan ikan itu sambil mengucap syukur dan memecah-mecahnya. Ia memberikan roti dan ikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Ketika orang banyak itu selesai makan, Yesus berkata, Kumpulkanlah makanan yang tersisa dan jangan buang apapun. Para murid mengumpulkannya dan sisanya ada 12 keranjang. Wah, amazing ya anak-anak. Langsung jadi ingat lagu ini. Kita nyanyi yuk sama-sama. 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Setiap negara memiliki makanan pokoknya sendiri-sendiri. Amerika Tengah dan Selatan mengkonsumsi kentang sebagai makanan utama mereka. Sedangkan penduduk Afrika Selatan memilih umbi-umbian untuk sebagai makanan pokok mereka. Dan kita yang ada di Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Dari kecil kita sudah terbiasa makan nasi. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang Indonesia merasa belum makan jika belum makan nasi. Padahal udah makan mie goreng 2 bungkus sama martabak. Enak mie rek. Pakai nasi. Makan pakai nasi biar kenyang. Karbo ketemu karbo loh Bu. Ini mie loh Bu, bukan lauk loh. Aduh. Enak. Makan pakai nasi sayang.
biar kenyang. Pakai nasi lagi, Bu. Ini makanan manis loh, Bu. Martabak coklat keju. Aduh. Apapun makanannya, pakailah nasi. Tanpa nasi, tidak makan. Keesokan harinya, orang banyak itu lapar lagi, sehingga mereka mencari Yesus. Mereka meminta Yesus untuk menunjukkan suatu tanda mujizat seperti mana dari surga yang disediakan Allah bagi umatnya di padang gurun. Yesus, Yesus! Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus tahu mereka mencari Yesus bukan untuk percaya kepadanya sebagai anak Allah, tapi mereka ingin Yesus memberi mereka lebih banyak makanan. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti yang telah turun dari surga. Pada saat itu, roti merupakan bahan makanan pokok yang sangat penting bagi bangsa Israel. Orang Israel memakan roti untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Itulah sebabnya orang banyak yang mendengar perkataan Yesus itu tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Karena yang mereka inginkan, Tuhan memberi roti jasmani untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yesus menggunakan roti sebagai ilustrasi untuk menjelaskan siapa dirinya kepada orang banyak itu. Yesus memberitahu bahwa ia adalah anak Allah, satu-satunya juru selamat yang mereka butuhkan. Jika mereka datang kepadanya dan percaya kepadanya, maka ia akan mengampuni dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Dan Yesus juga ingin mereka mengerti bahwa seperti mereka membutuhkan roti sebagai makanan pokok agar dapat hidup, terlebih lagi mereka membutuhkan Yesus yang turun dari surga untuk memberikan hidup yang kekal. Yesus menyebut dirinya sebagai roti rohani karena Yesus tidak ingin menjadi bahan makanan alternatif dalam menu hidup kita. Dia ingin menjadi bahan pokok yang utama dalam kehidupan kita. Makanan kita yang terpenting. Gimana ya caranya menjadikan Tuhan sebagai roti bagi kehidupan kita, anak-anak? Ya, betul anak-anak. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan sehingga rohani kita akan tumbuh kuat. Bisa dengan berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, juga melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita bisa setiap hari semakin mengenal Tuhan, serupa dengannya dan juga bertumbuh imannya dalam Tuhan. Jadi ingat ya anak-anak, jadikan Tuhan makanan pokok bagi kehidupan kita. Jesus is the bread of life.